Kebakaran terjadi di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 8 Februari 2025 malam. Ada berita musibah ini. Kemarin hari Sabtu kantor Kementerian ATR kok ya iso-isone kebakaran itu. Keluar api bulat-bulat di tengah malam. Dari berbagai pemberitaan yang muncul, kebakaran itu disebabkan oleh konsleting listrik. Itu alasan. Paling gampang jawabannya. Ya namanya konslet, ya tentu listrik. Masa yang konslet ininya langsung kebakaran, ya nggak bisa. Bukan konslet yang lain. Nah, untung pihak pemadam kebakaran di DKI langsung gercep gitu. Dan api berhasil dipadamkan. Loh, yang pasti kejadian ini menimbulkan banyak kecurigaan termasuk pembegawan, syahwasangka, pikiran macam-macam. Ya bisa syuhudon, bisa negatif tentang kebakaran itu. Kita memang mesti menjauhi suuzon itu. Mesti berpikir baiklah pada banyak positive thinking. Namun ketika ada seorang menteri, ada pejabat tinggi negara yang sedang bekerja sebagaimana mestinya, kok muncul kejadian ini berbarengan, ada sebab akibat gitu loh. Nah tentu membuat kita semua pasti heran ini. Heran lah maksud saya. Kok bisa konsleting itu tiba-tiba. Kantornya bagus tuh, ATR Badan Pertanahan Nasional itu pasti kan kantornya sudah tertata dengan baik termasuk aliran listrik. Oh bisa konslet. Lah kejadiannya Sabtu. Tidakkah Sabtu itu hari libur untuk ASN termasuk kementerian? Kok bisa konslet? Dan kenapa terjadi di lantai 1? Bukan lantai yang lain. Dan kebakarannya itu pukul 11 malam. Bukan habis maghrib atau siang. Milihnya kok malam. Hari libur ada ASN lembur hingga larut malam mungkin. Nah, siapa yang lembur? Kan bisa gampang itu. Diselikidi itu. Nah sebelum tak lanjut, Om Bengawan pengen menyampaikan informasi. Ini mengingatkan kita, waktu lantai 6 gedung Kejaksaan Agung, ingat ya, itu terbakar juga itu pada 22 Agustus 2020. Nah kebetulan waktu itu lagi rame-ramenya kasus Joko Chandra yang dikenai hukuman 5 tukang yang beneran lagi merenovasi aula kepegawaian. Ini sekarang nalar nggak itu? Para tukang itu ngerokok di dalam ruangan sembari nyanding bahan yang mudah terbakar. Ya kayak thinner, lem, iPhone dan sebagainya. Kan nggak nalar itu. Jadi waktu di sidang, lah kok barang buktinya rokok utuh. Kok bukan tegesane itu. Ya kan tegesannya sudah pasti sudah habis. Nah kudunya berita acara tim Inavis yang melampirkan hasil lab, ada abu bekas rokok hangus terbakar harusnya. Nah yang disodorkan ke hakim tuh rokok utuh belum dibuka. Padahal kebakarannya itu gede banget tuh selama 11 jam waktu itu. Lah kok barang buktinya rokok utuh. Nah ini kira gendeng namanya. Tapi itulah fakta. Fakta yang kita lihat dalam sidang kasus kebakaran. Nah, itu kasus ditangani oleh Mabes Polri itu, dipimpin oleh Brigjen Ferdi Sambo waktu itu. Tahu kan Pak Ferdi Sambo? Ya, waktu masih jadi Dirtipidum Baris Krim Polri. Nah, di kantor Kementerian ATR BPN, kantornya Bung Nusron Wahid ini, yang kemarin getol masalah bakar laut itu yang terbakar di lantai 1 Biro Humas loh. Disebut penyebab konsleting listrik berasal dari komputer yang lupa dimatikan.
Ini sekelas kantor menteri ya, komputer sampai lupa dimatikan, alasan mengada-ada itu. Padahal komputer itu kalau nggak dimatikan kan mati sendiri. Itu kata Pak Menteri loh. Tapi kenapa Kepala PLD, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI menyebut konsletnya itu AC? Beda meneh. Ini nggak tahu ini maksudnya apa ini. Cuma memberi keterangan aja berbeda-beda. AC ini yang dhuwur loh. Komputernya itu di bawah. Nah ini siapa yang berdusta dalam hal ini? Jangan ada dusta di antara kita ini negara buat main-main. Masyarakat kan jadi bertanya-tanya ini. Nah Bung Nusron cerita itu, ada pegawainya yang mungkin lupa mematikan komputer. Lah mungkin kan belum pasti, berarti asumsinya komputernya nyala sejak Jumat. Jadi berhari-hari nyala. Lah apa komputernya itu komputer jadul itu di Kementerian ATR BPN itu. Kan tidak mungkin, komputernya pasti yang terbaru. Ketika lupa dimatikan dia akan mati sendiri. Atau Sabtu, waktu hari Sabtu orang humas Kementerian ATR pada lembur mungkin loh. Setahu Bengawan humas lembur itu di lapangan, bukan di kantor, ngurusi pihak luar. Nah, yang ngundang Pak Menteri lah, urusan humas sampai lembur dan lemburnya di kantor tuh memang pada Sabtu Pak Menteri acara apa itu? Ngisi di mana itu untuk persiapannya Pak Menteri itu? Atau hari ini dia ada acara apa sehingga humas perlu segera menyiapkan kebutuhan Pak Menteri? Ini banyak. Jadi asumsi-asumsi atau pikiran-pikiran masyarakat jadi berkembang biak. Lo gak mungkin juga toh humas kok ngurus naskah sambutan misalnya. Apalagi ini acara seminar atau diskusi. Humas yang bikinkan materi Pak Menteri atau bahan presentasi Bung Nusron. Kan ada staf khusus atau staf ahli yang menyiapkan hal tersebut. Lah yang urusan begituan dan hari-hari libur tentu yang ada di kantor itu ya hanya aparat keamanan, security lah. Satpam atau pengamanan kementerian yang jaga. Loh apa ada security yang main komputer di Biro Humas? Malah sembrono itu. Masa iya mereka berani? Atau bisa masa komputer punya staf? Kantor kementerian itu mestinya kan ada CCTV. Semua bisa terpantau. Mana nih rilis CCTV di kantor kementerian? Ya semoga jangan katakan CCTV rusak itu alasan lagi. Alasan yang mengada-ada. Mosok sekelas Menteri ATR BPN CCTV-nya rusak. Lah pada para security di luar panas lalu masuk ke ruangan Biro Humas nyalain AC dan lupa. AC konslet. Ini beda lagi nih kata PLD Pemadam DKI bilangnya kan konslet AC. Ingat loh, pengetatan anggaran, pemangkasan dana sudah mulai berlaku. Dan itu sudah digedok sama Menteri Keuangan. Wampuh bener waktu kebijakan itu jalan ada staf yang lembur sampai malam. Dibayar pakai apa? Atau Sabtu tetap masuk mungkin Kementerian ATR BPN itu. Padahal di banyak kementerian lain, gak hanya jumlah AC-nya lah yang dikurangi. Beberapa lift dimatikan juga itu. Sampai wifi kantor dibatasi aksesnya. Nah, bagus ini. Dan ugahan salut. Bila politisi Golkar itu meminta anak buahnya tidak mengurangi produktivitas kerja, ya pasti nanti R itu, tombok itu. Loh masalahnya apa benar kebijakan Pak Menteri demikian? Ini yang harus dicek ini. Dikonfirmasi lah, ditelusuri yang masih jadi pertanyaan para masyarakat termasuk pegawai. Itu ruang Biro Humas sama ruang arsip alias ruang dokumen. Itu bersebelahan atau berjauhan? Nah ini apakah ada kaitannya nih dengan upaya yang dilakukan Bung Nusron itu buat membongkar kasus pagar laut? Ya maaf saja, ngompol kali ini atau Begawan banyak mengajukan tanya yang sulit atau yang belum masuk ke analisis. Nah gimana mau dianalisis? Pemberitaan yang ada justru banyak menimbulkan tanya. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Nggak ada yang klop. Nah kasus ini mesti diinvestigasi dengan serius. Karena ini masalah kepentingan negara juga.
Nah ini Menteri ATR dan BPN ini langsung kobong sertifikatnya rusak saya Indonesia. Nah harus ditangani dengan profesional dan nggak boleh ditutup-tutupi. Masyarakat itu sudah jengah sekarang itu. Selalu dibohongi oleh para politisi, oleh para pejabat demi kepentingan mereka. Terus terang banyak yang berpikiran. Ada upaya menghilangkan barang bukti terkait langkah-langkah Pak Menteri ATR BPN dalam kasus pagar laut yang ditangani Kementerian ATR BPN ini. Dan tidak hanya di Tangerang loh, namun juga yang ada di Bekasi, di Sidoarjo. Nah di 3 daerah itu perusahaan yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik mengaku menyalahi, tidak mengajukan izin ke kementerian. Akhirnya dong aku salah dewi-dewi. Nah perusahaan yang ngurus pagar laut, kebenaran itu beda semua. Tapi Om Bengawan belum melacak ini, apakah ada kaitannya perusahaan di pagar laut Tangerang, lalu Bekasi sama Sidoarjo itu apa ada benang merahnya? Artinya satu kondisi, satu instruksi saling berhubungan apa enggak itu. Nah kita semua sangat berharap, ini bukan upaya sabotase dengan kebakaran kantor ATR BPN ini. Bukan upaya jahat, bukan cara-cara kotor untuk menghilangkan barang bukti. Lalu barang bukti tentang apa kira-kira? Ya soal sengkarut marutnya pagar laut ini. Atau penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh Kementerian ATR. Ini Pak Presiden Prabowo juga belum komentar. Kita semua tidak pengen kasus kebakaran di Kejaksaan Agung yang dulu tahun 2020 terulang lagi di tahun 2025. Hanya karena ada sesuatu kepentingan-kepentingan sehingga mengorbankan yang lebih besar. Artinya apa? Ya hanya ditimpakan pada orang-orang yang sebenarnya nggak berkepentingan atau tujuannya jahat, punya tujuan yang sangat jahat agar dokumen kejahatan bisa ikut kebakar dan tidak ada bukti kejahatan. Ya ini ya dilakukan oleh orang-orang jahat. Dibakar hangus dan hilang. Akhirnya yang kena malah hanya tukang, dalangnya nggak ketahuan. Lah meski para tukang itu ya kemungkinannya loh nggak dapat upah atau sesuatu, tapi dia ditimpakan kesalahannya. Akhirnya ya OB mungkin disalahkan atau yang maintenance peralatan kantor dan sebagainya itu yang ditimpakan kesalahan. Nah, ketika mereka menjalani hukuman, nah ini teror loh atau usaha buat nakut-nakuti Pak Menteri. Om Bengawan sih nggak percaya. Jadi para orang-orang gede itu, pengusaha-usaha nakal mungkin loh ini. Dia yang melakukan itu kan ya parah itu namanya. Ya semoga tidak. Lah kenapa? Bang Nusron itu bekas ketua GP Ansor loh. Komandan Banser loh, mosok digres. Gitu aja ngewel, diancam gitu aja. Ngewel, yang enggak pasti enggak. Nah, harapan kita Pak Menteri tidak jadi bagian dari kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang memang pengen menghilangkan jejak atau menghilangkan barang bukti atau mengaburkan bukti lah atas kasus yang sedang ditangani sama kementeriannya. Yang mengagetkan itu di lokasi kebakaran di lantai 1 itu ditemukan abu arang alias abu atau awu kalau bahasa Jawanya itu arang. Ini kata Kepala Puslap 4 Mabes Polri yang sudah turun itu menyelidiki kebakaran di kantor kementerian itu mengatakan seperti itu. Artinya apa ya? Nanti kita kupas lagi. Abu di Kementerian ATR BPN itu teksturnya beragam. Ada yang halus sampai bongkahan kecil. Nah, penyebutan kata arang atau areng di bahasa Jawa itu memang dari kayu khusus macam mahoni, akasia, lamtoro dengan proses tertentu dalam kebakaran. Nah, arang dipakai biasanya buat perapian, buat masak atau kebutuhan para bakul itu. Lah entah itu bakul soto atau bakul sate, nasi goreng, bakso. Meski sama-sama berbahan kayu. Arang itu bahannya dari kayu tertentu loh. Bukan kayu bahan bangunan. Seperti kayu dari Kalimantan itu bukan. Arang itu khusus biasanya. Dan lagi, apa mungkin di lantai 1 di kantor kementerian masih ada perabotan kayu? Ini pertanyaan ini. Biasanya lemarinya udah besi semua.
Pintu, jendela semua dari bahan aluminium semua. Ya, lemari misalnya meja kursi atau meja komputer. Adakah kusen atau daun jendela di kementerian yang pakai kayu, masih pakai kayu? Kok menurut Begawan aneh itu loh. Masa iya sih lemari, meja kursi, enggak, meja komputer kayunya pakai kayu murahan. Ya, kayu buat arang itu kan enggak mungkin. Nah, meja komputer kan biasanya berasal dari bahan gerajan bisa itu, alias bubuk kayu, bukan kayu murni. Jadi yang ditemukan oleh Puslap 4 ini sebuah hal yang aneh. Bisa ada kayu yang bisa ada arang yang berasal dari kayu. Ya, berarti kayunya ini mungkin bekas meja dan kursi. Tapi meja kursi di ATR kementerian kan tidak mungkin berasal dari kayu. Pasti semua sudah berasal dari bahan-bahan yang modern itu. Memang ada yang lagi bakar jagung di dalam kantor ATR di lantai 1. Ada staf habis akikohan lalu bakar sate kan tidak mungkin. Atau lagi ritual tolak balak mungkin di ATR BPN. Masa pegawai kementerian pada menjalani laku klenik kan tidak mungkin, enggak toh. Lah secara subjektif Begawan itu berdoa ini. Kalau bahasa Jawanya itu ndedonga, punya pangarep-arep, punya harapan besar atau mengangan-angankan itu. Bung Nusron bersedia merilis CCTV di kantor kementerian. Utamanya waktu pertama kali api itu muncul tuh. Kan ada tuh. Pasti setiap kamar, setiap ruangan itu pasti ada CCTV-nya. Kalau nggak ada itu bukan kantor kementerian itu. Itu mesti kantor kelurahan di pelosok sana yang belum ada wifi-nya itu. Nah, utamanya yang waktu api muncul itu kan bisa dilihat dari CCTV. Apa benar dari konslet kabel yang ngalir ke komputer? Kan pasti gampang itu terdeteksi itu, yang katanya lupa dimatikan. Atau berasal dari pendingin ruangan, seperti kata Pak PLT Kepala Damkar itu, dari AC. Atau memang ada pegawai kementerian melakukan ritual di kantor, bakar-bakar kayu di dalam ruangan ber-AC, malah ya orang nalar gitu. Jadi adanya api di kantor Kementerian ATR BPN, dari uraian tadi di atas itu muncul bukan beneran dari sesuatu yang tanpa disengaja. Ini saya tidak menuduh. Maksudnya gini, masa iya komputer sama AC masih nyala padahal Sabtu statusnya libur itu pertama. Dan mereka semua tahu kan, lagi ada pengetatan anggaran. Lalu lupa mematikan perangkat elektronik, kan tidak mungkin. Bila memang ada yang lembur, tolong dong si staf yang bersangkutan bisa bicara ke media. Gampang itu. Dirinya memang ada garapan atau pekerjaan yang harus segera dirampungkan. Tapi kalau ngelembur masa kebakaran. Lemburnya sampai jam berapa? Kalau namanya sampai jam 7, jam 8 kan ya bukan lembur namanya itu. Kalau lembur ya pasti sampai jam 12 atau jam 11 malam. Nah itu kebakarannya jam 11 tuh. Kan berarti pasti ada karyawan-karyawan di kantor. Coba jelaskan. Segenting apa atau semendesak bagaimana beban dari yang bersangkutan hingga pekerjaannya mesti dirampungkan segera. Kena angel yang perkara ginian ini. Disetting atau bukan, atau tidak ada unsur kesengajaan. Dan kasus-kasus yang lagi ditangani Bung Nusron di Kementerian ATR BPN ini bukan perkara kecil. Duduk kelas gurem, ini menyangkut pengusaha paus nih. Pengusaha kelas kakap saking gedenya tidak hanya perkara pagar laut, tetapi juga menegakkan atau memberesi. Ada perumahan Setia Mekar di Tambun Bekasi yang punya SHM, tapi tetap bisa digusur. Masih ada itu kasus yang dibongkar sama Pak Menteri dengan bilang ada 1 juta hektar kawasan hutan dibabat oleh 194 pengusaha. Nah, apakah kejadian kebakaran di Kementerian ATR turut pula ada kepentingan? Di balik upaya Menteri Kehutanan yang mau mengalihfungsikan 20 juta hutan buat jadi sumber pangan dan energi baru. Lagi-lagi kita semuanya bisa memasrahkan semua pada Sang Ilahi. Berharap ini semua terbongkar. Alah, Begawan kesel. Itu ya, salam Begawan saja, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.